Jadi yang disebut dengan hukum itu nggak harus berbentuk perintah atau larangan ya. Ketetapan ini bisa diterjemahkan juga sebagai kesimpulan. Ini misalnya begini, Ishak, tahu nggak berapa kaki manusia dan berapa kaki kucing? Berapa kaki manusia? 2. Kalau kaki kucing? Ada nggak manusia kakinya 3? Malah nggak ada. Udin kakinya 3? Buka yang satu, Din. Ada. Ketika kita menetapkan bahwa kucing punya 4 kaki, itu berdasarkan apa? Kan bukan kalian mikir, tapi lihat, oh ada kucing, ini namanya kucing, terus lihat kakinya 4. Oh kucing itu kakinya 4. Jadi kesimpulan bahwa kucing kakinya 4 itu adalah kesimpulan yang berdasar dari kebiasaan. Ada nggak manusia yang pincang misalnya? Kakinya cuma 1 misalnya? Ada kan? Tapi tetap saja secara umum, karena ini ngomong masalah kebiasaan, secara umum manusia itu kakinya berapa? 2. Walaupun ada yang nggak punya kaki, ada yang kakinya 1, bahkan mungkin ada yang 3, bahkan ada yang banyak. Jadi tetap saja berarti kenapa kok ada hukum, ada tadi ketetapan yang berdasar dari kebiasaan? Karena acuan penetapan bahwa dia punya 2 kaki atau 4 kaki itu adalah adi, kebiasaan, berdasarkan kebiasaan begitu. Nah, ada kan tadi hukum syar'i, berarti hukum yang berasal dari syariat, bukan dari kebiasaan syar'i ini ya. Misalnya sholat 5 waktu ini karena biasa jadi wajib, bukan. Itu ketetapan dasarnya adalah ketetapan memang perintah dari Tuhan. Walhasil di situ bukan domain, bukan domain akal. Apa itu domain, Zidan? Domain. Udin, kasih tahu Udin. Ini anak kampus. Aduh. Yang lebih banyak. Yang lebih banyak atau disebut. Itu dominan, bukan domain. Dominan. Apa domain itu? Ranah atau bidang. Jadi kalau saya bilang jaiz wajib itu adalah domain akal, berarti itu bidangnya akal. Nah, itu ditulis ya di buku kamusnya, jangan lupa, kamus kecil kalian. Ranah, bidang. Jadi kalau masalah tadi ketentuan dalam syariat seperti sholat itu wajib, kemudian puasa itu wajib, khomer haram misalnya, yang begitu-begitu itu karena itu adalah domain perintah dan larangan yang itu tidak berdasar dari kebiasaan, maka itu adalah domain wahyu. Ada unsur, ada peran wahyu yang sangat signifikan untuk menentukan sesuatu. Jadi itu bukan lagi persoalan kebiasaan manusia. Di sini kita memang nggak biasa, katakanlah minum minuman keras, makanya minuman keras haram di sini. Bukan karena kebiasaan, nggak, tetap ada nas ya. Jadi hukum syar'i berarti hukum atau ketetapan yang berasal dari syariat. Ini wahyu atau petunjuk Nabi. Kemudian kalau hukum adi itu berarti hukum yang berdasarkan apa tadi, Hasbi? Hukum adi? Adi berasal dari kebiasaan. Begitu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak biasa itu tidak salah ya. Hanya saja menyelingkuhi hukum adi. Seperti tadi ada manusia biasanya kakinya 2, loh ini kok 1. Kalau begitu itu bukan menyalahi hukum adi dalam arti pasti keliru, enggak. Cuma enggak sesuai saja. Istilahnya itu kan ada khariqunil adah, itu kan maksudnya begitu. Fenomena yang luar biasa atau di luar kebiasaan. Misalnya ada orang makan kenyang, habis itu ada kok orang makan gak kenyang-kenyang.
Kan aneh itu dia. Nah, tapi Dita sudah diet karena saran dari beberapa suaminya. Tahu Isak? Ini belum jadi santri udah ketawa. Belum dulu. Itu yang dimaksud dengan hukum adi atau hukum syar'i ya. Jadi kita kembali ke masalah hukum akli. Nah, ketika kita bicara hukum akli itu ada 3 ya secara umum yang akan kita bahas. Ada wajib, kemudian mustahil atau muhal, dan terakhir jaiz. Jaiz ya bahasa yang lain. Jadi 3 ini nanti hukum akal. Kalau kita mau ngaji ilmu tauhid, syarat pertama adalah atau bergantung pada tadi ini, bergantung kepada pemahaman kita terhadap hukum akal. Artinya teman-teman tidak akan bisa memahami ilmu akidah sebelum teman-teman memahami tentang ini hukum akal. Jadi syarat untuk belajar ilmu tauhid adalah dia harus punya akal yang mengetahui hukum akal. Makanya kemarin kita bicara mukallaf itu kan ada syarat akil kan. Nah, ketika akil yang dimaksud adalah mengetahui hukum akal, nah ini problem ini. Di sini banyak yang nggak berakal soalnya. Nah, begitu. Dita materi ini belum dapat ya. Kemarin yang ngaji sore itu siapa aja? Saya sama teman. Berdua. Jadi ini yang dimaksud hukum ngaji tauhid, ngaji akidah 50 ini. Syaratnya adalah mengetahui hukum akal. Kalau tidak mengetahui hukum akal, teman-teman tidak bisa mengkaji ilmu tauhid. Kenapa? Karena ya kayak orang gila. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal, maka dia nggak dianggap orang yang berpikir katanya. Nggak dibilang gila saja sama beliau. Orang nggak mikir kan maksudnya gila juga. Ini syarat ya. Oke, kita mulai dari yang disebut wajib. Fal wajibu itu diartikan di kitabnya ada, tapi kita akan singkat-singkat ya, cuma ambil definisinya saja. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan semuanya, nggak cukup waktunya. Fal wajibu, adapun yang dimaksud dengan wajib. Al wajibu huwaladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang la yutasawwaru, tidak terkonsepsi, atau tergambarkan fil akli di dalam pikiran apa ada muhu ketiadaannya. Wajib adalah sesuatu yang kita tidak bisa membayangkan ketiadaannya, artinya harus ada. Maksudnya la yusaddiqul aqlu, tidak akan percaya, tidak akan membenarkan al aqlu apa akal, tidak akan membenarkan apa akal, al-aqlu akal, bi'azamihi, perihal ketiadaannya. Perihal ketiadaan. Ini definisi ini perlu digarisbawahi ya, artinya penting. Jadi teman-teman ingat-ingat sendiri apa yang disebut wajib. Jadi wajib sesuatu yang tidak tergambarkan ketiadaannya, atau akal tidak percaya kalau ia tiada. Ini redaksinya negasi. Saya ganti ke redaksi yang afirmasi. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang harus ada menurut akal. Secara gampang begitu. Artinya kalau dibilang nggak ada, akal nggak percaya. Definisi yang paling sederhana untuk tingkat pemula. Wajib adalah sesuatu yang harus ada menurut akal ya, tapi jangan lupa karena ini kan kita ngomong hukum akli, hukum yang bersumber dari akal.
Nah, itu ada yang disebut wajib menurut akal, sesuatu yang harus ada menurut akal. Jadi tidak sama ya antara hukum syar'i dengan hukum akli. Kalau hukum syar'i yang disebut wajib itu apa, Isa? Apa yang disebut wajib? Hukum syar'i bukan yang kita pelajari. Yang kalian tahu hukum syar'i. Wajib, sunnah, haram, masa nggak tahu? Apa wajib? Kalau dikerjakan nah, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu namanya wajib. Antonim dari wajib apa, Dit? Hah? Halal. Haram, Dit. Jadi wajib yang seperti itu, seperti pengertian tadi, wajib syar'i, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu wajib syar'i ya. Perlu diingat ketika kita bahas sifat wajib Allah Ta'ala, yang dipakai itu istilah ini, istilah hukum akal. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah itu punya sifat wajib 20? Siapa yang mewajibkan sifat bagi Allah Ta'ala? Itu pertanyaan itu muncul karena kita mendefinisikan wajib adalah sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jadi ketika kita bilang sifat wajib bagi Allah 20, seakan-akan Allah kalau punya 20 sifat ini dapat pahala. Kalau nggak punya 20 sifat, Allah dapat dosa. Betapa kacaunya. Karena apa? Istilahnya ini terminologi ya. Ada etimologi, ada terminologi. Nah, ini jadi istilah wajib muhal ini adalah terminologi atau terma ya dalam bahasa kita. Terma ini artinya istilah. Terminologi atau terma ya. Term atau terma istilah dalam ilmu tauhid. Kan ada etimologi, lughatan, bahasa Arabnya lughatan. Ada istilahan itu artinya terminologi. Terma ini istilah ya. Nah, ini sama saja, dianggap sama saja ya. Terminologi. Kalau etimologi itu kan secara bahasa. Misalnya yang secara bahasa itu beda dengan apa namanya? Dengan secara istilah. Misalnya sholat secara bahasa artinya doa, itu kan bahasa. Tapi sholat dalam pengertian fikih apa? Kan itu adalah sebuah perbuatan. Nah, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat. Walhasil ketika kita menggunakan kata sholat, kata ini mengandung tadi ada etimologi, ada terminologi. Ketika Anda bicara satu disiplin ilmu, maka itu disebut terminologi karena ini istilah yang dipakai dalam ilmu fikih. Jadi kalau di fikih dikatakan sholat itu wajib, apa maknanya berdoa itu wajib? Kan bukan, tetapi yang dimaksud adalah perbuatan tertentu. Ini namanya terminologi. Walhasil sholat itu adalah terma, sebuah istilah, sebuah ungkapan yang dia maknanya sudah dimaknai oleh disiplin ilmu tertentu. Itu namanya terma ya. Seperti wajib secara bahasa itu ketetapan saja. Tapi dalam ilmu fikih dia maknanya sesuatu yang dapat pahala kalau dikerjakan. Dalam ilmu tauhid sesuatu yang harus ada menurut akal. Malah begitu. Itu namanya terma atau istilah yang terjemahannya atau maknanya itu sudah berubah sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Itu namanya terma atau istilah ya. Ya semuanya terma sih, karena kata itu juga terma. Kata wajib secara bahasa memang sesuatu yang tetap, sesuatu yang harus, bahasa kita begitu. Itu wajib. Tapi wajib dalam ilmu tauhid maknanya adalah harus ada menurut akal, bukan menurut syariat ya.
Ini karena kita ngomong hukum akli artinya hukum yang bersumber dari akal. Jadi akal kita ini bisa menjadi sumber hukum. Hukum yang saya maksud ketetapannya. Boleh jadi dia berubah maknanya. Begitu. Seperti tadi dalam kasus sholat ya. Saum artinya menahan misalnya. Tapi ketika itu dalam fikih itu kan secara kamus artinya menahan. Tapi kalau dalam fikih kan sudah beda lagi. Yaitu menahan dari yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari misalnya. Itu sudah istilah itu. Walhasil kata saum itu sudah memiliki dua makna. Jadi ini nanti lebih banyak di filsafat bahasa juga membahas ini ya. Oke, kita kembali ke persoalan wajib. Jadi ketika ada istilah wajib, Allah itu wajib punya 20 sifat atau punya 20 sifat wajib. Maksudnya 20 sifat wajib ini adalah sesuatu yang harus ada menurut akal. Artinya akal tidak percaya seandainya Allah tidak punya 20 sifat. Statement saya ini atau penjelasan saya ini mungkin sederhana ya. Tapi pertanyaan ini dulu ketika saya ajukan, ketika saya masih mahasiswa, ke dosen-dosen saya nggak tahu. Begitu ya, sama lah dengan kalian, saya nggak tahu. Jadi waktu itu saya cuma nanya, kenapa kalau Allah itu diwajibkan punya sifat 20? Siapa orang yang berani-beraninya mewajibkan sesuatu pada Allah? Begitu. Kalau kita mewajibkan misalnya guru kepada santri itu wajar, masih mending. Orang tua ke anak, ini enggak. Kok Allah itu diwajibkan punya 20 sifat. Nah di sini kita menggunakan pemaknaan yang berbeda. Yang satu memaknai wajib kayak tadi. Kalau dia mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan dapat dosa. Yang satu enggak. Makna wajibnya justru wajib akli, yaitu sesuatu yang harus ada. Padahal jawabannya sederhana kan. Jawabannya adalah makna wajib di situ adalah wajib secara akli. Artinya akal itu tidak percaya seandainya Allah tidak punya 20 sifat itu. Berarti siapa yang mewajibkan? Ya akal. Karena ini jenis pengetahuan kita. Begitu. Jadi karena salah definisi saja akhirnya tidak bisa menjawab. Padahal pertanyaan sederhana ya. Siapa yang mewajibkan 20 sifat bagi Allah Ta'ala? Ini maksud itu akal. Yang dimaksud mewajibkan itu bukan seperti akal ini mewajibkan Allah kayak sholat. Artinya kalau Allah nggak punya 20 sifat maka Allah berdosa. Bukan. Tapi yang dimaksud akal yang mewajibkan adalah akal itu tidak percaya seandainya Allah itu tidak punya 20 sifat tadi. Misal katanya Allah itu Tuhan tapi dia tidak wujud, tidak ada. Terus gimana mau menciptakan alam? Katanya Allah itu Tuhan tapi kan misalnya dia malah diciptakan oleh makhluk yang lain, tidak kidam. Nah itu kan konyol. Katanya Allah itu Tuhan tapi dia tidak kuasa. Walhasil wujud, kidam, kudroh dan seterusnya itu adalah sesuatu yang harus ada menurut akal. Begitu. Jadi makanya di sini penting teman-teman belajar hukum akal ya. Tadi wajib artinya apa, Hasbi? Sesuatu yang harus ada menurut akal. Nah itu ya, itu terjemahan di kita ya, penjelasan sederhananya ada. Penjelasan sederhananya seperti itu, bahwa wajib adalah sesuatu yang harus ada menurut kita. Oke, kita masuk ke teks selanjutnya halaman 21. Wal mustahilu itu ada di nomor 4 paling bawah, dari bawah. Kita baca dulu teksnya, maksud saya nanti baru dijelasin kalau enggak dibaca teksnya repot. Wal mustahilu, adapun mustahil, ketemu di wal mustahilu, adapun mustahil huwallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, adalah sesuatu la yutasawwaru fil aqli yang tidak terkonsepsikan fil aqli di dalam pikiran. Apa wujuduhu, keberadaannya, sesuatu yang tidak terbayangkan keberadaannya. Kalau tadi kan ketiadaannya.
Ai maksudnya apa? La yusaddiqul aqlu biwujudi, tidak akan percaya aklu apa akal biwujudihi dengan keberadaannya, keberadaan mustahil ini. Jadi ini antonim dari wajib ya. Jadi kalau wajib itu tadi sesuatu yang harus ada menurut akal. Kalau muhal atau mustahil sesuatu yang tidak mungkin ada menurut akal. Begitu. Ingat ya, ini bukan adat, jangan lupa. Ini bukan hukum adi. Nanti kita akan bedakan. Kemudian satu lagi jaiz dulu. Jaiz itu ada di halaman 22. 22 di tengah-tengah ini. Wal jaizu, adapun jaiz artinya boleh ya. Huwaladzi yusaddiqul aqlu, adalah sesuatu yusaddiqul aqlu yang membenarkan atau percaya al-aqlu apa akal. Yusaddiqu boleh berarti membenarkan, boleh berarti percaya. Yang membenarkan apa akal biwujudihi dengan keberadaannya, parotan pada suatu waktu, keberadaannya pada suatu waktu, wabi adamihi, dan ketiadaannya ukhra di waktu yang lain, wabi adamihi, dan ketiadaannya ukhra di waktu yang lain. Ini namanya jaiz, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Akal ini sama-sama percaya. Ini namanya jaiz ya, boleh. Oke. Jadi kita kembali ke papan tulis ini. Wajib adalah sesuatu yang harus ada menurut akal, kesimpulan kita ini. Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin ada menurut akal. Kemudian jaiz adalah sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada menurut akal. Nah, perlu diingat ada perbedaan jauh antara hukum akal dengan hukum adi atau hukum kebiasaan dalam persoalan mustahil. Di kebiasaan, mustahil itu kayaknya bisa terjadi begitu. Kebiasaannya arti itu membakar manusia, kan begitu umumnya. Kalau kita kena bakar ya mati. Tapi kasus Nabi Ibrahim itu enggak. Bagi kebiasaan itu sebenarnya perkara yang mustahil. Tapi kok terjadi, padahal sesuatu yang mustahil itu enggak mungkin terjadi. Nah beda, karena tadi itu bicara terkait dengan hukum adi, kebiasaan. Hukum adi kalau dibanding domain wilayah hukum akal itu hanya di jaiz saja. Dia tidak pernah sampai ke wajib, tidak pernah sampai ke mustahil akli. Jadi hukum kebiasaan itu semuanya ada di jaiz. Misalnya Anda tidak pernah melihat ada burung gagak berwarna putih, tapi menurut akal itu jaiz. Walaupun sampai sekarang kita nggak pernah lihat. Misalnya. Nah, nanti ada hubungannya dengan hukum adi ya. Oke, kita masuk ke sini dulu sebentar sebelum ke perbandingan. Sesuatu yang mustahil, contohnya banyak, seperti gerak dan diam secara bersamaan. Itu mustahil. Di pikiran itu bahkan nggak ada. Kita tidak bisa membayangkannya. Spidol bergerak dan diam secara bersamaan. Bisa dibayangkan? Udin, coba lagi. Nggak bisa. Bisa. Hah? Kayak tadinya bisa tadi. Bisa. Oh. Ada yang bisa membayangkan gerak dan diamnya spidol ini secara bersama? Dibayangkan aja. Bisa enggak? Hah? Bisa. Kok nggak bisa? Cuma dibayangkan saja. Bergerak dan diam secara bersama. Bisa. Rohim bisa. Rohim biasanya bisa dia. Yang mustahil ini yang banyak melakukan hal mustahil ini. Hal yang nggak bisa dilakukan itu dilakukan sama dia. Mustahil.
Mustahil. Jadi hukum mustahil ini contohnya gerak dan diam secara bersamaan. Atau kalau dalam bidang matematika, misalnya segitiga memiliki 4 sisi, itu mustahil. Karena segitiga pasti memiliki berapa sisi? Pasti memiliki 3 sisi. Jadi mustahil ada segitiga memiliki 4 sisi. Segitiga bergabung dengan segi 4, itu mustahil secara akli. Jadi mustahil ya yang bisa kita gambarkan, segitiga dia bergabung dengan segi 4 atau lingkaran. Kalau Anda bilang tapi di sini ada segi 4-nya, tetap saja ini dua hal ini. Ada segitiga, ada segi 4. Bukan di satu benda. Kalau Anda mau buat misalnya penggabungan jadi bentuknya malah begini misalnya, malah itu bukan segitiga, bukan segi 4. Tetap nggak bisa. Secara rasional ada kok penetapan-penetapan yang seperti itu. Jadi mustahil ini adalah kebalikan dari wajib ya. Jadi seakan-akan kalau wajib itu segitiga pasti memiliki 3 sisi. Kalau mustahil berarti segitiga tidak mungkin memiliki 4 sisi. Kira-kira seperti itu. Jadi wajib sama mustahil gampang. Ini ingat ya, yang sumbernya berdasarkan dari akal, bukan dari kebiasaan. Nah, kalau jaiz, hukum akal, kemudian yang terakhir adalah jaiz. Jaiz ini artinya boleh. Boleh ini menurut akal ya, jangan salah. Jangan baper. Menurut akal bukan menurut kebiasaan. Biasanya kambing itu terbang apa berenang, Zidan? Kambing berjalan. Nah, enggak berenang. Kalau saya bilang saya tadi lihat ada kambing di sana terbang, menurut sampean itu mustahil, jaiz atau wajib? Kok mustahil? Loh, kok istilah ini dua orang? Hasbi. Kufah dan Basrah. Nah, menurut Hasbi, kalau ada kambing bisa terbang? Bisa? Kok nggak bisa? Menurut akal loh ya. Bisa nggak secara gampang begini? Bisa nggak kalian bayangkan ada kambing yang terbang? Bayangin aja. Bisa nggak? Bisa kan? Makanya tadi saya bilang, ingat ya, ini bukan hukum yang berdasarkan dari kebiasaan. Kalau di kebiasaan, oke, saya sepakat. Umumnya kambing itu nggak terbang. Oke, berdasarkan. Jadi kalau Anda ngomong bahwa ada kambing terbang, itu menyelisihi kebiasaan orang-orang. Apalagi sampean pulang ngomong begitu ke orang kampungnya, kambing terbang ini jaiz, gitu-gitu kan. Lalu orang-orang ngeluh, ya Allah, baru mondok beberapa bulan, pulang jadi gini. Jadi tetap kita harus menghargai ya, menghargai hukum-hukum adi itu kita hargai. Tapi secara rasional sebenarnya, bahkan kalau biar gampang untuk teman-teman bayangkan itu, kalau langsung saya tanya, bisa nggak Allah itu menciptakan ada kambing yang bisa terbang? Ini kan gampang begitu. Berarti kambing terbang itu hukumnya apa? Ternyata maksudnya kan di sini. Makanya tadi saya bilang jangan baper ketika Anda bicara masalah hukum akli. Baper yang dimaksud itu enggak ada kok kambing sampai sekarang yang terbang. Masa ada kambing terbang? Itu kan baper menurut saya. Kita ngomong masalah akal ini ya berarti keputusan yang memang ditentukan oleh akal ya. Ingat, bukan dari tradisi atau dari kebiasaan tadi. Atau bukan secara syar'i. Karena bagi akal ada kok sesuatu yang dia jaiz, bagi syar'i itu wajib. Contoh, selain kewajiban-kewajiban ini ya, iman terhadap percaya kepada akhirat, bahwa setelah kematian ada kehidupan, itu menurut syariat itu wajib atau sunnah itu? Rohim? Wajib. Ada yang jawab sunnah? Iman kepada hari kebangkitan atau kiamat, ada kehidupan, ada akhirat, itu hukumnya apa? Ahli hadis. Wajib. Tapi menurut akal? Sunnah. Hah? Kok sunnah? Hukum akal nggak ada yang sunnah. Sunnah itu istilah syariat. Nah, dia tetap bagi akal, seandainya
setelah mati nggak ada kehidupan lagi, itu mungkin apa enggak? Jais. Mungkin saja kan. Nah, seandainya setelah mati itu ada kehidupan lain, itu bagi akal dimungkinkan atau tidak? Ya, itu yang disebut sebagai jaiz. Jadi jaiz adalah sesuatu yang bagi akal. Tadi yang kita baca, akal itu percaya dia ada atau dia tidak ada. Akal itu percaya. Saya ingin kasih ilustrasi ke teman-teman tentang satu hal saja. Jadi kita bisa membayangkan begini, orang yang punya akal, dia pasti punya 3 sudut pandang ini dalam pikirannya. Dan ketika dia melihat satu realitas, satu kenyataan, maka dia bisa melihat atau menggunakan sudut pandang wajib, muhal, dan jaiz. Jadi saya menganalogikan hukum akal ini adalah kacamata. Ibarat dia kacamata berwarna hitam, katakanlah begitu. Kalau kita pakai kacamata berwarna hitam, otomatis apa yang kita lihat pasti akan condong berwarna apa? Gelap. Nah, akan agak gelap atau agak hitam, kan begitu. Nah, begitu juga ketika hukum akal ini kita terapkan dalam hal apapun, pasti ada wajib, jaiz, muhalnya. Makanya ketika kita memikirkan Allah tentang Tuhan ini gimana, ada sifat wajib, jaiz, dan muhal. Ini semua. Jadi jangan jauh-jauh ke Allah. Bahkan misalnya kita bayangkan, kita lihat papan tulis, ada wajibnya, ada sisi muhalnya, ada sisi jaiznya. Papan tulis ya, tema kita sekarang. Apa yang wajib, muhal, ataupun jaiz dalam papan tulis? Kita cek dulu, misalnya ma'ruf. Anda boleh memilih papan tulis ini unsur yang wajib harus ada dalam dirinya, atau ada yang mustahil dari dirinya, jaiz dari dirinya. Ini apa? Warnanya harus putih. Warnanya harus putih. Ini wajib, mustahil, atau jaiz? Jaiz. Kok harus putih? Mungkin nggak ada papan tulis tapi warna hitam misalnya. Ada. Berarti sisi jaiz dari papan tulis adalah warnanya. Itu jaiz ya, bukan wajib. Oke, satu selesai. Kita sudahi cukup dengan satu contoh saja. Jadi papan tulis ini yang mungkin ada baginya adalah warnanya. Warnanya itu nggak harus hitam, nggak harus putih, hitam pun bisa, merah juga bisa. Oke, sekarang ke Udin. Karena sudah jaiznya, apa yang wajib atau muhal atau mustahil di papan tulis ini menurut akal? Isinya apa? Dia terbuat dari apa? Oh, bahan dasar. Istilahnya repot. Papan tulis ini harus memiliki bahan dasar tertentu. Dalam bahasa kita itu materi ya. Nah, ini kalau istilahnya Aristoteles, benda itu tidak lain dan tidak bukan adalah hilemorfisme. Hile itu artinya materi dan morf artinya bentuk. Ini keniscayaan juga ini. Jadi setiap materi pasti ada bentuknya. Istilahnya Aristoteles dikenal sebagai helimorfisme. Hilemorfisme. Hile itu artinya materi. Morfis itu artinya bentuk. Jadi kata Aristoteles, yang membedakan satu realitas dengan realitas lain itu dibentuk katanya, bukan materi. Sama-sama kayu, tapi kalau yang begini kan disebut meja misalnya. Kalau yang dipasang di belakang ini malah disebut pintu. Padahal sama-sama kayu misalnya. Berarti ada morfnya yang berbeda. Kesatuan antara materi dan bentuk itu adalah sesuatu yang wajib menurut akal. Artinya akal itu tidak percaya seandainya ada materi yang lepas dari bentuknya. Ini sama dengan hubungan zat dan sifat. Setiap ada zat pasti dia punya sifat. Setiap ada sifat pasti melekat pada zat. Menurut akal. Oke. Jadi apa yang wajib dari papan tulis? Jawaban yang barusan adalah bergabungnya antara materi dan bentuk papan tulis. Walaupun jawaban ini udah tak modifikasi. Nah,
Nah, karena kalau jawaban pertama tadi kan cukup dengan papan tulis ini, dia pasti punya bahan dasar. Artinya terbuat, masalah dia jadi titanium atau apa terserah ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang mustahil. Apa yang mustahil dari papan tulis ini, Zidan? Bentuknya segitiga. Bisa nggak ini jadi segitiga? Nah, kok bisa? Dari mana sisi mustahilnya? Misalnya kotak. Biasanya berarti dari kata apa itu? Kesimpulan kotak itu. Kok ada istilah biasanya sih kotak? Berarti itu kan hukum adi karena kebiasaan. Hukum adi domainnya ini di jais. Soalnya biasanya kotak, kok ini berbentuk katok, misalkan katok segitiga juga kan? Ya tetap saja itu bukan hal yang mustahil. Oke, Hasbi. Apa yang mustahil dari papan tulis ini? Bertelur. Apa ya? Kok ketawa ya? Bisa nggak papan tulis bertelur ya? Loh, ngapain ketawa kalau nggak bisa jawab? Hah? Gak bisa. Sudi. Bisa nggak papan tulis bertelur? Gak bisa. Untuk mengafirmasi. Teman-teman pernah dengar ceritanya Nabi Soleh? Mujizat beliau apa? Adalah unta apa? Yang lahir dari batu. Yang keluar dari batu. Nah, ini unta keluar dari batu bisa. Masa kemudian papan tulis bertelur itu nggak bisa? Dalam pikiran saya, papan tulis bertelur itu jais ya? Secara akal. Nah, makanya tadi kita ngomong hukum akal ini secara apa? Iya, betul. Makanya secara akli, papan tulis ini bertelur boleh-boleh saja. Dalam hal ini kalian baper. Begitu. Kalau kalian ngomong secara adi, kebiasaan, saya akan menolak itu. Secara akal, mukjizat Nabi Soleh itu jais. Bahwa Allah itu kan kuasa. Kalau Allah menciptakan dari yang enggak ada, tiba-tiba Allah jadikan ada, itu lo bisa. Apalagi sekedar unta yang keluar dari batu. Ini kan ada barangnya. Batunya ya ada, untanya ya ada. Jadi gampang sekali. Makanya papan tulis bertelur itu tidak termasuk dari mustahilat, tapi akli ya. Sekali lagi akli, bukan adi. Perlu diingat. Contoh kemustahilan papan tulis yang bagi akal dia tetap mustahil. Bagaimanapun adalah ketika papan tulis ini katakanlah bergerak dan diam secara bersamaan, memiliki sifat kontradiktif. Warnanya putih sekaligus hitam. Itu nggak bisa. Bentuknya, gimana kira-kira? Itu tetap bukan satu kan? Yang disebut kontradiksi itu apa? Dua sifat yang bertentangan pada satu hal. Kalau Anda bilang ini dipisah dua, yang satu hitam, yang satu putih, berarti kan dua, bukan satu. Kalau dua ya nggak disebut kontradiksi. Kontradiksi itu artinya bertentangan. Ya, bertentangan ini yang dimaksud tadi pada satu objek. Bukan di dua objek. Begitu. Kalau begitu nanti ini apa namanya kita bilang spidol ini bergerak dan diam secara bersama mustahil. Lalu Anda bilang tutupnya ini Pak bergerak, spidolnya diam. Berarti dua itu. Jadi bisa ya berarti yang ini putih, yang ini hitam ya berarti itu kan dua hal jadinya. Apapun yang kontradiksi itu bisa mustahil. Contoh, dia kotak sekaligus segitiga. Ini mustahil. Papan tulis ini kotak sekaligus bulat, dia mustahil. Atau kebalikan dari wajib tadi. Kalau wajib tadi itu papan tulis memiliki materi, maka mustahil dia tidak punya materi. Begitu. Papan tulis kok cuma konsep, itu kan aneh. Bukan papan tulis namanya konsep tentang papan tulis. Jadi perlu diingat ini secara akal, bukan secara adat. Makanya hukum akal ini hukum yang sangat luas sekali. Dia dimiliki oleh orang yang beragama dan tidak beragama loh.
Makanya kalau kita masuk masalah ketuhanan, berdiskusi dengan persoalan ketuhanan berdasarkan metode Asy'ariyah yang menggunakan hukum akal, bukan langsung itu menggunakan wahyu, maka kita bisa masuk di semua kalangan, bahkan para ateis. Orang yang tidak percaya sama Tuhan karena dia punya akal kan, bisa kita ajak diskusi. Begitu. Kenapa penting membedakan wajib, muhal dan jaiz? Nanti ada hubungannya dengan beberapa sifat Allah yang di bagian akhir. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum akal. Jadi kalau kita tidak tahu tentang hukum akal, maka agak sulit nanti memahami Allah itu wajib, wujud, qidam, baqa itu agak sulit. Akan nyaris mustahil. Makanya pemahaman kita ngaji ilmu tauhid ini sementara, walaupun nanti lebih mendalami ada ya, karena ini pengantar saja. Intinya saya harus jelaskan 20 sifat ini ke kalian secara umum yang itu tidak menghilangkan nuansa rasionalnya. Kenapa Allah itu wujud? Kenapa Allah qidam? Itu dicari atau diulas secara rasional. Jadi kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak diciptakan, harus bisa menganalisisnya secara rasional, bukan berdasarkan wahyu. Begitu. Oke, sampai di sini ada problem? Ada pertanyaan? Saya. Apa? Untuk jaiz akli itu. Nah, kenapa? Apakah itu bergantung kepada Tuhan? Artinya jaiz itu berhubungan dengan Tuhan. Kalau mustahil kan bisa jadi ke papan tulis seperti tadi. Kalau jaiz itu apakah berhubungan dengan Tuhan? Sebenarnya seperti jaiznya Tuhan. Bukan. Hukum akli itu hubungan sesuatu dengan akal, bukan dengan Tuhan. Nggak ada unsur Tuhannya. Itu contoh ya, perlu diingat. Jadi kalau yang disebut dengan Tuhan bisa kok menciptakan ini papan tulis menjadi, itu namanya sifat jaiz nanti, sifat jaiznya Allah, bukan jaiz akli. Jadi jaiz akli, jadi kalau kita ngomong masalah hukum akal, berarti dia yang menurut akal itu boleh. Begitu. Jadi hubungannya dengan akal saja. Bagaimana akal menyimpulkan satu fenomena, itu namanya hukum akal. Jadi bagaimana akal menyimpulkan satu fenomena. Begini ya, akal ini dia independen dalam memberi kesimpulan. Itu perlu diingat. Akal bisa menyimpulkan sesuatu tanpa indera. Bisa ngerti? Akal menyimpulkan sesuatu itu tanpa indera. Bisa? Bisa enggak? Menurut saya? Tidak bisa. Iya, akalnya kurang. Bisa. Gimana ya? Apa contohnya? Di antara kalian yang jawab akal bisa menyimpulkan sesuatu tanpa indera, yang sepakat dengan ini siapa? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Rohim? Sepakat. Sepakat. Hasbi? Akal menyimpulkan harus dengan indera atau tanpa indera? Artinya bisa tanpa indera kok. Kita menyimpulkan pakai akal saja. Sepakat? Sepakat atau tidak? Enggak pakai indera. Ya. Iya, berarti sepakat. Oke. Enggak dihitung. Sepakat. Yang enggak berarti siapa ini? Dua. Yang sepakat ini? Ada enggak fenomena yang tanpa indera kita bisa menyimpulkan? Ada. Apa? Ketika mimpi. Bermimpi, tapi ketika bangun dia menyimpulkan terhadap mimpinya. Nah, gimana itu bagi yang tidak sepakat? Fenomena mimpi. Mimpi itu ada apa enggak? Ketika kita mengalami itu nyata kan?
Itu kalian melihat pakai apa? Melihat mimpinya, misalnya lihat ada orang kepalanya agak pelontos, agak gendut, misalnya jadi ketua kelas. Dalam mimpi itu, padahal mata kalian tertutup. Nah, saya tanya ke Udin, ini fenomena mimpi katanya, itu tanpa indera kok. Dengan indera, tapi itu dengan pengalaman Anda gitu. Hah? Pengalaman Anda. Tak pikir perawan Anda. Misalnya mimpi itu kan berawal dari kebiasaan kita Pak, atau yang terpikirkan perkataan kita. Munculan mimpi. Kalau nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita rasakan, yang selesai ya Pak ya. Itu tidak akan terjadi di alam mimpi kita. Iya, kita pernah mimpi Nabi kan nggak pernah ketemu langsung, malah mimpi ketemu. Wah, ini basah ini. Belum nikah padahal. Belum mimpi basah. Nah, oke. Masalah argumen mimpi ini cukup ini ya, tapi nanti saya kasih yang lebih dari sekedar argumen mimpi. Biar gak kebasah yang ini ya. Biar kering. Apa Sudi ada komentar? Menurut saya itu tetap menggunakan indera. Apa bentuk indera? Inderanya itu berupa kantuknya dia sehingga dia menyebabkan tidur dan mengalami mimpi. Apa setiap orang tidur pasti mimpi? Bukan, karena dia mimpinya itu yang kita bahas. Jadi mimpi itu didapatkan dengan indera berupa kantuk sehingga tidur. Tapi Masa kantuk itu indera? Tidak meniscayakan. Iya. Masa kantuk itu indera? Iya. Indera apa? Oh, ada indera kantuk. Ada. Katanya saya pernah dengar itu kayak kita dikatain apa seumpama menyakitkan hati itu merupakan indera. Kita menangkap sakit hati kita itu dengan indera itu. Oh, itu terlalu luas semua indera. Nanti kalau gitu indera semua ini, akal indera. Maka gak ada pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya akal ini memang menyimpulkan tanpa indera ya. Akal itu menyimpulkan independen. Tanpa indera. Indra hanya memberikan data pada akal. Dan masalah menyimpulkan itu murni kinerja indera kita, akal kita, bukan indera. Makanya ketika Imam Ghazali sudah bahas ini, nanti saya bahas yang tidak dibahas oleh Imam Ghazali. Argumen mimpi salah satunya ya. Ketika ada spidol atau besi katakanlah kita masukkan ke air, itu nampak bengkok atau lurus? Nampak bengkok. Tapi apakah Anda menyimpulkan itu betul-betul bengkok? Tidak. Kenapa? Kok Anda menyelisih mata Anda, padahal mata kita melihat ini bengkok ini. Tapi kan kita tidak melihat itu. Kita tidak menyimpulkan begitu. Pertanyaannya, dari mana kesimpulan akal Anda? Apakah dari indera? Atau inderanya bilang bahwa ini bengkok? Nah, itu tanpa indera ya. Jadi setiap kesimpulan sebenarnya tanpa indera. Indera hanya bersifat memberikan bahan mentah. Jadi kalau saya mengilustrasikan, indera ini seperti pemasok bahan baku ke suatu pabrik, yang mengolahnya adalah pikiran. Kita tidak bisa mengatakan bahwa produk itu dihasilkan oleh bahan baku, nggak bisa. Memang yang memproses adalah pabrik. Ini contoh yang indrawi saja ya. Yang indrawi saja penyimpulannya tanpa indera. Apalagi yang non indrawi. Contoh sekarang ada kok sesuatu yang tidak diindra sama sekali, tidak dialami sama sekali, tapi akal bisa sampai. Apa? Contohnya perbedaan antara ketiadaan sesuatu yang jais. Ingat istilahnya ini, ketiadaan sesuatu yang jais dengan ketiadaan sesuatu yang mustahil. Jadi ini bukti bahwa akal itu independen dari indera ya. Kalau tadi masih ada unsur inderanya. Ini kita ngomong udah ketiadaan sekarang ini. Ketiadaan yang jais dengan ketiadaan yang muhal. Misalnya Zidane punya anak, itu mungkin atau mustahil? Zidane punya anak, mungkin atau mustahil? Oh, ditanya. Apa pertanyaan dia apa barusan? Apa pertanyaan Nasbi? Iya. Itu kan jais, tapi sekarang punya anak enggak sama? Belum kan? Belum. Ngaku kalau punya. Belum ya.
berarti kan ini ya, apa tapi bisa nggak nanti dia punya sampean punya anak? Seandainya nikah kemudian nanti sampean punya anak, itu mungkin apa enggak? Mungkin saja atau jais kan? Berarti sampean nggak punya anak itu kan? Sekarang kita sama-sama nggak bisa lihat anaknya dia kan? Anak Zidane kita nggak tahu apa mirip apa Zidane-nya atau nanti mirip siapanya kan, wallahu a'lam. Jadi intinya dia nggak punya anak, itu tidak bisa kita indra kan, karena nggak ada. Dengan ketiadaan yang mustahil. Apa contoh kemustahilan tadi? Di antaranya papan tulis bernafas. enggak, itu jais itu bagi saya. Apa contoh yang tadi? Yang umum. Bergerak dan diam. Bergerak dan diam secara bersamaan. Oke. Ini sama-sama pernah kalian lihat nggak ada spidol yang bergerak dan diam secara bersamaan? Nggak pernah kan? Anaknya Zidane pernah kalian lihat nggak secara indera? Tapi kalau ditanya apakah ketiadaannya sama? Apakah anak Zidane ini masih mungkin sekarang oke nggak ada tapi nanti ada? Kalau spidol sekarang nggak ada dan sampai kapanpun tidak ada. Sampai di sini jelas bedanya. Ini sama-sama nggak diindra loh ya. Sama-sama nggak ada ini bendanya. Tapi kita dengan yang satu mengatakan ketiadaan anaknya Zidane ini jais, artinya boleh jadi 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia punya anak dengan kita. Ini nggak tahu di jais kok. Nah, kemudian tapi masalah spidol bergerak dan diam secara bersamaan sampai kiamat pun ini nggak akan ada. Ini sama-sama tidak ada, tapi kita bisa kok menyimpulkan yang satu itu mustahil, yang satu cuma ketiadaan yang jais. Sekarang saya coba partisi ya, saya coba klasifikasi dan kalian yang harus menentukan mana yang tidak adanya secara jais akli, mana yang ketiadaannya secara jais yang satu mustahil, yang satu adalah jais ya, menurut akal. Misalnya 2 hal yang sama-sama tidak pernah ada di dunia ini. 1, tidak ada naga. Naga adalah hewan mitos. Kemudian yang kedua adalah ketiadaan yang ketiadaan segitiga dan segi 4 secara bersamaan, maksudnya segitiga yang memiliki 4 sisi begitu. Ini jenis ketiadaannya sama atau berbeda? 1, nggak ada naga di dunia ini. Yang kedua, tidak ada segitiga yang memiliki 4 sisi. Itu sama atau berbeda Hasbi? Berbeda. Bedanya apa? Tidak pernah dilihat. Terus Segitiga pernah. barusan. Bukan di sisi itunya. Di sisi apa ya baru? Di sisi ininya. Anunya? Gak ada anunya. Apa itu? Apa? Saya bingung mau membenarkan atau menyalahkan. Ini naga sama-sama nggak ada ini ya. Naga kita nggak pernah lihat. Kemudian segitiga yang memiliki 4 sisi juga kita nggak pernah lihat itu. Artinya sama-sama nggak ada. Ini sama apa enggak ini jenisnya? Jenis ketiadaan ini Beda. apa? Yang kalau naga itu ketiadaannya jais. Nah, ketiadaannya itu jais. Yang segitiga sama bundar itu Memiliki 4 sisi. ya, Nah, muhalif. itu mustahil. Makna mustahil adalah sampai kapanpun ini nggak akan ada. Ini non indrawi ya. Penyimpulan ini kenapa? Ya karena barangnya sama-sama nggak ada, akal itu bisa kok menyimpulkan. Ini keistimewaan akal. Makanya saya ulangi tadi, dalam masalah kesimpulan atau penyimpulan, sebenarnya akal itu independen. Jadi kalau dianalogikan, mata ini hanya memberikan potret-potret saja ke kita, mengcapture setiap momen, yang menyimpulkan itu kita. Kira-kira seperti itu. Di antara yang tidak bisa disimpulkan oleh indera adalah motif atau niat. Itu kan nggak bisa.
Jadi ketika kita menyatakan bahwa kayaknya anak ini punya niat buruk, itu bukan indera, itu sudah yang menyimpulkan. Nah itu karena pikiran. Nah, dalam terminologi ilmu kalam yang umum memang dua ya. Apa namanya, penting, indera itu penting, nanti dalam epistemologi ada hubungannya sih. Tapi kesimpulannya begitu rapuh. Makanya Imam Ghazali tidak mempercayai kebenaran indrawi karena masih memungkinkan keliru di beberapa kesempatan. Jadi ini salah satu bukti bahwa akal itu bisa kok menyimpulkan sesuatu tanpa indera. Jadi akal kita ini udah didesain ya, akal kita ini untuk jadi cerdas memang. Kita saja yang kadang malas. Keren sekali ya. Tinggal dibayangkan saja tadi, ketiadaan ini loh nggak pernah dialami oleh mata dan lain sebagainya. Ini loh akal sanggup mencapai ke sana. Anda sehebat apapun nggak bisa mengalami ketiadaan, karena kalau Anda alami bukan ketiadaan berarti kan malah ada. Nah, tapi akal itu bisa kok membayangkan, punya imajinasi, lalu menyimpulkan yang disebut dengan silogisme. Jadi memang ini yang disebut dengan hukum akli. Makanya kalau kasus bernafas, papan tulis bernafas itu masih sangat bisa ya. Bahkan di Quran kan ada wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh ketika itu bernafas. Apalagi kalau ngomong masalah metafor. Dalam metafor nanti lebih. Jadi jenis-jenis mustahilat itu banyak, yang jais itu banyak, mustahilat itu sedikit sebenarnya. Secara umum kira-kira seperti itu. Jadi kenapa harus ada hukum akal? Karena dengan hukum akal itu kita nanti bisa sampai pada kesimpulan yang lebih. Contoh, hukum akal menyatakan begini yang wajib ya. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kalian. Di antara sesuatu yang wajib, prinsip yang wajib dari hukum akal adalah setiap sebab pasti memberikan akibat. Setiap akibat pasti disebabkan oleh sesuatu. Ini adalah hukum akal. Ketika kalian menghilangkan ini, nggak mungkin kita bisa beriman kepada Tuhan. Istilahnya adalah kausalitas rasional ini ya. Beda dengan kausalitas umum. Di antara sesuatu yang wajib adalah ini yang menunjang nanti ya, kausalitas rasional, yaitu hukum sebab akibat. Bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Jadi ketika kita mengamati alam semesta, lalu kita dapati alam semesta ini kayaknya dia baru, memiliki unsur-unsur kebaruan, maka pasti akan ada Tuhan. Nah itu kan gara-gara kita melihat alam semesta sebagai akibat, kemudian Tuhan sebagai sebab. Seandainya tidak ada prinsip sebab akibat, bagaimana mungkin kita itu bisa percaya sama Tuhan? Walhasil seandainya nggak ada hukum wajib menurut akal, maka bagaimana bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Misalnya dikatakan bahwa akibat itu nggak perlu dengan sebab, atau boleh-boleh saja, kadang ada, kadang enggak. Jadi tidak peduli kita bagaimanapun membuktikan alam semesta ini, tetap saja dia nanti mungkin saja dia butuh Tuhan, mungkin tidak butuh Tuhan. Jadi betapa penting kemudian hukum akal ini, karena kita ngomong Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan indera. Karena Tuhan tidak bisa dijangkau dengan indera, otomatis ada piranti yang Allah ciptakan itu untuk mengenalinya, yang disebut dengan akal. Jadi ya, seandainya Allah mengenali, cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui mata, pasti orang buta itu nggak akan kena taklif. Karena orang buta nggak wajib beriman jadinya, dia nggak punya mata kok. Dan Tuhan dikenal dengan mata. Sebaliknya, seandainya Allah dikenal melalui telinga saja, maka orang tuli dia tidak wajib mengenal Allah. Tapi kan enggak, yang enggak wajib mengenal Allah itu siapa? Orang gila. Tidak berakal. Nah,
Kalau begitu persoalannya ada di akal. Selama kita memiliki akal, berarti Allah sudah memperkenankan kita untuk mengenalinya. Itu satu kemuliaan yang luar biasa. Kita sebagai manusia ini istimewanya itu ya, dikasih akal yang itu kompatibel atau sesuai dengan apa yang Allah hendak ajarkan ke kita. Jadi kalau akal kita ini nggak kompatibel, lah ini repot, nggak bisa memahami sesuatu. Makanya penting memahami bahwa Allah itu wujud, idam, bako, dan seterusnya menggunakan hukum akal. Di antaranya yang penting ini, tolong dicatat yang ini ya. Hukum akal di antaranya adalah prinsip kausalitas rasional, yaitu setiap sebab pasti menghasilkan akibat, setiap akibat pasti dihasilkan oleh sebab. Mustahil sebaliknya adalah sebab tidak butuh akibat, akibat tidak butuh sebab. Nah itu mustahil itu. Begitu. Ini di antaranya ya. Di antara nanti yang sangat membantu di ilmu tauhid adalah prinsip kausalitas. Ada sebab dan akibat tapi yang rasional. Oke, sampai di sini ada problem? Mana Pak, ngeralat tadi pertanyaannya kan mungkin kurang dipaham. Jais akal itu apakah sifat jaisnya Allah? Bukan. Sifat jais Allah itu beda nanti. Sifat Allah yang jais itu. Jais akal adalah ketentuan akal terkait dengan jaisnya. Itu enggak sama istilah itu. Jadi sifat Allah, sifat jais Allah itu maksudnya gimana? Sifat yang bagi akal itu jais bagi Allah, pada Allah Ta'ala. Contoh, warna putih ini adalah sifat jais dari papan tulis. Maksudnya gimana? Akal menghukumi seandainya papan tulis ini memiliki warna merah, hijau, ataupun putih sekalipun, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Jadi itu yang disebut hukum akalnya. Peran akal itu kira-kira di situ. Karena akal yang menyimpulkan putih, kan fenomenanya cuma dua. Ini bukti, salah satu bukti ya bahwa indera itu kalah dibanding. Kita punya dua fenomena. Satu papan tulis, yang kedua warnanya putih. Yang membuat kesimpulan ini jais itu siapa? Bahwa hubungan antara papan tulis dengan warna putih itu sebenarnya jais-jais saja. Siapa itu? Apakah mata? Iya, karena kalau mata kan menyatakan saya lihat papan tulis langsung ada putihnya kok, kan begitu. Berarti yang menyatakan bahwa jais ini adalah hubungan antara papan tulis dengan warna putih ini, ya ini memang perkara rasional. Makanya ini disebut hukum akli. Begitu. Karena di antara dua fenomena papan tulis dan putih yang sama-sama ada, kita bisa kok menghukuminya sebagai jais. Dan kalau dikatakan papan tulis dengan putih itu mustahil, artinya nggak mungkin ada papan tulis yang putih, kan kita langsung bisa menolak. Masa itu dimustahilkan? Hukum akal itu nggak pernah berubah ya. Yang jais tetap jais, yang mustahil tetap mustahil, yang wajib tetap wajib. Makanya enak belajar hukum akal, nggak aneh-aneh. Mirip dengan matematika, lu pasti. Nah kalau kalian belajar mantik, nah misalnya belajar filsafat, nah itu lalu belajar ilmu kalam, itu adalah 3 komposisi yang saya pikir nyaris sempurna dalam bidang pengetahuan. Seandainya mempelajari ilmu tauhid ini dasar saja. Mempelajari epistemologi nanti dari filsafat dan mantik, kemudian memperkaya hazanah ilmu tauhidnya dengan ilmu kalam. Kalau saya pribadi menganggap itu cerdas, walaupun orang yang hebat di bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid, dia bukan orang yang terkenal biasanya. Masyarakat tidak betul-betul membutuhkan. Kalau Anda pengen jadi kiai yang ditawadukir, banyak-banyak baca kitab fikih. Kalau pengen jadi ulama, banyak-banyak baca kitab fikih, baca kitab pemikiran. Begitu Ishak ya? Ishak begitu. Paham ya? Oh
Ngapain barusan kok ini nunduk? Di sini memang nggak boleh ini apa ngaji terlalu tawadu begitu itu. Haram itu hukumnya. Ngaji nunduk-nunduk yang begini. Tapi isakan cuma beberapa hari masih. Paling besok diantar ke pondoknya. Jadi ini anak yang disuruh mondok mau berhenti minta nikah masih bocil. Umur berapa Isak sekarang? Hah? 20. Kok sama-sama ini? Gak jelas dua orang. Kamu udah mau nikah? Ngapain tak berhenti? Hah? Kok aneh? Ini loh dari Medan itu. Main lihat jauh Medan itu. Kalau nggak percaya jalan. Masih mondok sini dari Jogja kuliah dia, masih mondok sini. Katanya tahun depan mau balik lagi, walaupun saya nggak terlalu berharap. Tapi kan prestasi, begitu dia. Minggu depannya balik lagi, pokoknya masih ada kesempatan sini ya men. Ada libur 1 hari Minggu sini. Besoknya pulang kuliah. Malah ini mau pulang di rumah juga masa dia ngegame, cuma kerjanya ngegame. Yang dibuat game itu bapaknya lagi, dia pencet tombolnya, bapaknya yang ngambil sawit itu kan, pencet lagi tombolnya, bapaknya ngambilin belikan HP baru. Gila main game, bapaknya dibuat game, pulang hanya untuk mainin bapaknya dit. Nah nyusahin untuk apa? Kasihan orang tuanya. Oke, sementara itu ada pertanyaan Pak. Apa? Apakah ada jaiz menurut akal kepada Tuhan? Maksudnya? Jaiz menurut akal, tapi itu dimiliki Tuhan. Dimiliki Tuhan itu gimana maksudnya? Punya Tuhan. Sifat jaiz Iya, itu? sifat jaiz. Sifat jaiz kan menurut akal itu boleh dan itu ada pada Tuhan. Apa itu fi'lu kulli fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Itu kan memang ketetapan dari Tuhan. Ketetapan Dari Tuhan. Bukan dari akal. Enggak begitu. Bukan. Aduh, ini yang salah. Misalnya begini, saya enggak usah ke Tuhan dulu. Papan tulis putih. Ya, betul atau salah ini? Papan tulis putih ini. Putih ini sifatnya siapa? Papan tulis. Tapi nuansa kita yang menyatakan jaiz itu dari siapa? Nah, dari kita. Itu. Jadi kalau ditanya bahwa papan tulis putih, kalau ditanya ini punya siapa ini putihnya? Ya akal ini ingat ya, akal itu hanya menilai bukan memiliki. Jangan samakan antara menilai dengan memberikan. Jadi jangan anggap ketika akal itu bilang begini, Allah itu punya sifat 20. Maksudnya apa? Akal kita ngasih Allah 20 sifat. Bukan begitu. Tetap ya, sifat itu dimiliki oleh Allah. Sama persis dengan papan tulis ini putih. Akal ini hanya menilai, tidak lebih dari itu. Memberi penilaian tadi. Jadi akal bukan memberikan ya. Kalau begitu sifat jaiz itu dari akal Pak? Bukan. Memang sifat jaiz dari Allah Ta'ala yang menilai jaiz. Hubungan antara Allah dengan sifat jaiznya itu apa? Oh ini jaiz menurut aklian begitu. Jadi kita itu sekarang fokusnya pada makrifat yang dari kita kepada Allah Ta'ala. Istilahnya makrifat ta'rif ya. Kita fokusnya itu ke situ. Yang nuansanya adalah dari bawah menuju ke atas atau makrifat kita itu makrifat yang paling normal. Bukan makrifat tu'uruf, istilahnya adalah makrifat ta'rif kata bahasa Imam Junaid ini ya. Jadi pengetahuan kita ini pengetahuan yang bernuansa ta'rif. Maksudnya adalah dari hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan ngurusin masalah Allah yang memberikan ke kita, enggak. Sehingga kita condong apa yang bisa saya pahami ya dari untuk mencapai Allah Ta'ala, yaitu yang difokuskan. Masalah nanti yang dikasih itu apa, Allahu a'lam. Jadi begitu Rohim. Apakah enggak ada sifat jaiz yang itu miliknya Allah Ta'ala? Ya sifat jaiz itu memang milik Allah. Terus akal itu gimana posisinya? Ingat, akal hanya menilai bahwa sifat jaiz itu hukumnya jaiz. Begitu. Jadi
Kalau dianalogikan tadi ya, papan tulis putih. Putih itu sifatnya papan tulis. Berarti putih itu miliknya papan tulis. Terus kok kita katakan jais? Putih ini adalah sifat jais bagi papan tulis. Nah, kualitas jais itu adalah penilaian akal kita ketika akal itu memisahkan antara papan tulis dengan putih. Lalu dinilai bahwa ini hukumnya jais. Paham misal? Lumayan, kalau nggak tidur banyak ya. Nah, tidurnya kok bisa? Tidak yang kokoh. Jadi yang kira-kira bukan cuma setan, sekelas iblis pun menggoda bahwa Allah itu diciptakan. Allah nggak masuk akal. Karena memang hukum akal ini kan ya sudah jelas. Yang wajib, mustahil, jaiz. Kalau bagi kalian yang tidak jelas, misalnya Tuhan diciptakan atau tidak, ada orang misalnya megang toples jadi telur misalnya, lo kaget dengan itu. Terus dia bilang bahwa Tuhan itu diciptakan. Oh iya betul percaya ini buktinya begitu. Konyolnya itu begitu. Makanya biasanya orang yang memperdalam ilmu kalam diantaranya kan dia tidak terlalu terjebak dengan nuansa yang hissiyah. Kan karomah yang hissiyah itu aja nggak tertarik. Sejauh yang saya tahu, yang saya amati, nggak gampang kaget dengan orang yang punya karomah hissi. Makanya kalau saya pernah kok datang ke beberapa orang. Di antaranya adalah orang yang terkenal dengan dia itu punya kemampuan membaca pikiran. Gak bisa bukan membaca hati ya, beda. Karena saya sangat yakin gak ada orang yang bisa baca kesucian hati. Itu udah nas Quran. O mayudrika la'allahu yazakka. Ayat itu menegaskan bahwa tidak mungkin orang bisa mengetahui kesucian hati. Redaksi wa mayudrika itu lebih tinggi daripada wa madroka. Ini hanya digunakan untuk apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, diantaranya kiamat. Nah, Allah itu menceritakan bahwa malaikat lo tidak tahu kesucian hati. Kesucian hati lo ya, bukan aura. Kalau aura itu saya kan baru lihat Ishak kemarin datang langsung tahu. Gelap, anaknya ngapain aja di rumah. Gitu. Itu aura namanya. Bukan masalah ma'rifat langsung, bukan. Aura. Paham saya? Oh gelap karena panas-panasan. Misalnya gitu. Jadi saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Waktu itu saya sedang nulis tafsir. Saya masih ingat perbincangan terakhir itu. Orang itu ketika saya mau pulang, tafsirnya diteruskan. Padahal saya nggak ada ngobrol tentang tafsir sama sekali. Sampai bakat memang nulis itu teruskan bagus. Ketika teman saya nanya, gimana? Kan orang ini betul-betul bisa baca hati. Enggak, bagi saya enggak hebat. Bagi saya orang hebat adalah dia bisa menjelaskan Allah itu mustahil dia diciptakan. Mustahil Allah itu akan mati. Mustahil Allah itu akan binasa. Dia bisa menjelaskan secara rasional, cium tangan sama dia. Pikiran saya. Jadi kalau cuma terbang di udara apa? Enggak. Sekalian saja yang apa maksudnya? Kalau hormat iya, saya disuruh hormat iya, tapi kalau itu dijadikan acuan untuk berguru atau katakanlah nuansanya ilmu, mohon maaf. Enggak, saya konsisten dengan ilmu kalam.